Desa Kertajaya, sebuah desa terpencil di lereng barat pegunungan, menyambut kedatangan dua pendatang baru, Buarti dan anak laki-lakinya, Raka. Mereka datang membawa harapan baru, meninggalkan masa lalu yang kelam di kota. Rumah tua yang mereka tempati dulunya milik seorang tabib, sudah lama kosong dan ditinggalkan. Dindingnya penuh lumut, atapnya berderit, dan lorong-lorongnya berbau tanah lembab. Tapi bagi Buarti, itu cukup. Ia hanya ingin hidup tenang bersama anak satu-satunya. Namun Raka, anak berusia 13 tahun yang pendiam dan penuh rasa ingin tahu, memiliki karunia yang berbeda. Sejak kecil, ia melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Mata ketiganya telah terbuka sejak usia 7 tahun. Dan kini, di rumah baru yang menyimpan banyak kenangan kelam, kemampuan itu kembali aktif. Malam pertama belum berlalu ketika Raka mendengar suara tangisan. Tangisan lirih, berasal dari sumur tua di belakang rumah. Ia terbangun, berjalan perlahan menyusuri halaman, dan berdiri di hadapan lubang gelap itu. Sekilas, ia melihat gaun putih berkibar. Namun saat ia berkedip, bayangan itu lenyap. Buarti menganggapnya hanya mimpi anak kecil. Tapi Raka tahu, sesuatu di tempat ini tidak beres. Hari-hari berikutnya, kehadiran gaib itu makin nyata. Raka mulai melihat sosok kecil di balik jendela, mendengar suara kaki kecil berlari di loteng, dan mencium bau bunga melati setiap malam. Saat menjelajahi kebun yang penuh semak liar, Raka bertemu dengan Ningsih, gadis kecil bergaun putih lusuh dan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Wajah pucatnya menyiratkan kesedihan yang dalam. Ningsih tidak bicara banyak. Hanya berbisik, "Tolong, aku tidak bisa pergi. Mereka menguburku salah." Dan nama yang ia sebut kemudian membuat bulu kuduk Raka berdiri. Pak Arman, kepala desa yang tampak ramah, namun menyimpan pandangan dingin pada Raka sejak mereka datang. Raka mulai mencari tahu. Ia menemukan buku harian tua tersembunyi di balik papan lantai. Buku itu milik penghuni rumah sebelumnya, seorang wanita yang juga kehilangan anaknya secara misterius. Catatan-catatan itu menyebut beberapa nama anak yang hilang sejak tahun 1997, semuanya tidak pernah ditemukan. Dan satu nama muncul berulang kali, Arman. Raka mencoba bertanya pada warga, tapi mereka diam. Wajah-wajah mereka menyiratkan ketakutan yang mendalam. Sementara itu, Buarti mulai merasa gelisah. Ia mendengar suara orang berjalan malam-malam, dan suatu malam ia melihat sosok perempuan berdiri di depan kamar Raka, lalu menghilang. Dengan petunjuk dari Ningsih, Raka mengajak ibunya menyusuri tepi sungai yang sunyi. Di bawah tumpukan batu besar, mereka menemukan tulang belulang kecil yang dibungkus kain putih. Buarti menangis histeris, dan polisi dipanggil. Tapi sebelum pagi tiba, jasad itu menghilang. Pak Arman mengatakan tidak ada bukti, dan menyuruh mereka melupakan semuanya. Namun sejak malam itu, sesuatu berubah. Desa Kertajaya tak lagi tenang. Ternak mati mendadak, suara-suara gaib menggema di rumah warga, dan beberapa orang mulai kerasukan. Raka pun didatangi oleh roh-roh lain, anak-anak kecil dengan wajah penuh luka dan suara yang menagih kebenaran. Raka menyusup ke pendopo desa, dan menemukan ruangan tersembunyi di bawah lantai panggung. Di sana, ia menemukan simbol-simbol kuno, boneka rusak, dan daftar nama anak yang dikorbankan untuk ritual pesugihan. Nama Ningsih berada di paling atas. Ia memotret semuanya, membawa bukti kepada ibunya. Ketika malam tiba, Raka dan Buarti dipaksa keluar oleh sekelompok warga yang dipimpin oleh Pak Arman. Namun mereka tidak gentar. Mereka mencari bantuan dari seorang dukun tua dari desa tetangga, satu-satunya yang berani melawan kekuatan gelap itu. Di malam yang sunyi, di tengah lingkaran garam dan dupa menyala, Raka memanggil roh-roh anak yang tak tenang. Mereka datang. Wajah-wajah pucat, tubuh kecil yang melayang dalam kabut, mata yang menatap penuh luka. Mereka masuk ke tubuh warga yang bersalah,
Dan melalui mereka, mereka berbicara. Mereka bersaksi. Pak Arman, yang selama ini merasa tak tersentuh, menjadi pusat amukan roh. Ia berteriak, mencoba melarikan diri, namun tidak bisa. Pendopo desa terbakar dengan sendirinya. Jeritan Arman menggema hingga ke seluruh penjuru desa. Api menelan bangunan itu, dan keheningan menyusul setelahnya. Keesokan harinya, desa berubah. Udara terasa lebih ringan, dan matahari bersinar hangat untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Roh-roh mulai menghilang satu persatu. Ningsih datang terakhir kali, berdiri di depan Raka, tersenyum tipis. "Terima kasih, Raka. Sekarang aku bisa pulang." Lalu ia menghilang dalam cahaya pagi. Buarti memutuskan untuk tetap tinggal. Warga desa, yang kini tahu kebenaran, menghormati mereka. Dan Raka, anak indigo dengan mata ketiganya, duduk di beranda rumahnya. Tatapan matanya jauh menembus kabut pagi, dan dalam sekejap, cahaya di matanya menyala sebentar. Mata ketiganya masih terjaga.